Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di video presentasi kami untuk mata kuliah fitokimia dengan materi tentang kromatografi kolom. Kami dari kelompok 4 akan membahas teknik penting ini yang banyak digunakan dalam pemisahan dan pemurnian senyawa kimia. Sebelum kita masuk ke materi presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Mutia Zahra, yang kedua Nur Salsabila Aini, yang ketiga Salsabila Syahwa Fitri, yang keempat Syira Dairatur Rahma. Baik, mari kita mulai materinya dengan memahami terlebih dahulu tentang apa itu kromatografi. Pengertian kromatografi. Kromatografi adalah teknik pemisahan campuran didasarkan atas perbedaan distribusi dari komponen-komponen campuran tersebut di antara dua fase, yaitu fase diam, padat atau cair, dan fase gerak, cair atau gas. Adapun fase diam dan fase gerak itu sendiri adalah fase gerak, yaitu sistem kromatografi yang berfungsi untuk mendorong agar komponen-komponen cuplikan tidak dapat bergerak. Fase diam yaitu sistem kromatografi yang berfungsi untuk mempengaruhi komponen-komponen cuplikan tetap diam pada posisinya. Jenis-jenis kromatografi. Setelah memahami pengertian kromatografi, kita akan melanjutkan ke pembahasan mengenai jenis-jenis kromatografi yang sering digunakan. Pada slide berikut, kita akan melihat 4 teknik utama dalam kromatografi, yaitu kromatografi lapisan tipis, KLT, kromatografi gas, KG, kromatografi kolom, dan kromatografi cair kinerja tinggi, KCKT. Setiap jenis kromatografi ini memiliki prinsip kerja yang khas, serta aplikasi yang berbeda-beda di berbagai bidang. Setelah kita melihat gambaran umum dari berbagai jenis kromatografi, kita akan kembali ke topik utama pada slide berikut. Kita akan membahas secara mendalam tentang kromatografi kolom. Kromatografi kolom adalah metode yang digunakan untuk memurnikan bahan kimia tunggal dari campurannya. Metode ini sering digunakan untuk aplikasi preparasi pada skala mikrogram hingga kilogram. Keuntungan utama kromatografi kolom adalah biaya yang rendah dan kemudahan membuang fase diam yang telah digunakan. Kemudahan pembuangan fase ini mencegah kontaminasi silang dan degradasi fase diam akibat pemakaian ulang atau daur ulang. Prinsip dasar kromatografi kolom. Prinsip dasar kromatografi kolom melibatkan dua fase utama, yaitu fase diam dan fase gerak. Fase diam biasanya berupa silika gel atau alumina, sedangkan fase gerak adalah pelarut organik atau pencampuran pelarut. Mekanisme pemisahan terjadi melalui absorpsi atau partisi, tergantung pada sifat senyawa dan fase yang digunakan. Faktor-faktor seperti ukuran kolom, jenis fase diam, dan polaritas fase gerak sangat mempengaruhi efisiensi pemisahan. Komponen kromatografi kolom. Kromatografi kolom terdiri dari beberapa komponen penting yang harus dipilih dan dipersiapkan dengan cermat agar proses pemisahan senyawa berjalan dengan baik. Berikut ini adalah beberapa komponen yang perlu diperhatikan dalam kromatografi kolom. Yang pertama, kolom kromatografi. Kolom kromatografi merupakan peralatan yang paling penting dalam kromatografi. Kolom ini dapat terbuat dari bahan kaca atau plastik dan memiliki diameter dan tinggi bervariasi. Kolom harus dipilih dengan tepat agar ukurannya sesuai dengan volume sampel yang akan dipisahkan. Yang kedua, fase diam. Fase diam atau media pemisah adalah bahan pengisi dalam kolom kromatografi yang berguna untuk memisahkan senyawa berdasarkan sifatnya. Bahan pengisi yang sering digunakan dalam kromatografi kolom antara lain silika, gel, alumina, dan resin. Fase diam harus dipilih dengan cermat agar dapat memberikan pemisah yang optimal. Yang ketiga, fase gerak. Fase gerak atau cairan pelarut adalah cairan yang digunakan untuk mengalirkan sampel melalui kolom kromatografi. Cairan pelarut ini harus dipilih berdasarkan sifat senyawa yang akan dipisahkan. Beberapa jenis fase gerak yang sering digunakan antara lain air, asetonitrile, metanol, dan etanol. Yang keempat, pompa isotraktik. Pompa isotraktik adalah peralatan yang digunakan untuk mengalirkan cairan pelarut dengan kecepatan yang konstan dan terkontrol. Pompa ini sangat berguna untuk memastikan bahwa fase gerak dialirkan dengan kecepatan yang sama selama proses kromatografi berlangsung. Yang kelima, detektor. Detektor adalah alat peralatan yang digunakan untuk mendeteksi senyawa-senyawa yang telah dipisahkan dari kolom kromatografi. Beberapa jenis detektor yang sering digunakan dalam kromatografi kolom antara lain detektor UV vis, detektor fluoresensi, dan detektor refraktometer. Yang keenam, alat pengambilan sampel. Alat pengambilan sampel seperti pipet atau sprayer yang digunakan untuk mengambil senyawa yang telah dipisahkan dari kolom kromatografi. Alat pengambil sampel harus dipilih dengan cermat agar dapat mengambil sampel dengan akurasi dan presisi yang baik. Yang ketujuh, oven. Oven adalah peralatan yang digunakan untuk mengeringkan dan mempersiapkan sampel sebelum dimasukkan ke dalam kolom kromatografi.
Oven ini dapat disesuaikan dengan suhu yang sesuai dengan sifat sampel yang akan dipisahkan. Yang kedelapan, wadah penyimpanan. Setelah senyawa-senyawa dipisahkan, perlu disimpan dalam wadah yang sesuai agar tidak terjadi kerusakan atau pencemaran. Wadah penyimpanan harus dipilih berdasarkan senyawa yang disimpan dan harus steril serta tahan lama. Manfaat kromatografi kolom. Manfaat kromatografi kolom sangatlah luas, terutama dalam bidang kimia dan biologi. Beberapa manfaat kromatografi kolom antara lain, yang pertama, memisahkan senyawa-senyawa dalam sampel yang sulit dipisahkan dengan teknik lain. Yang kedua, mengidentifikasi senyawa-senyawa dalam sampel dengan akurasi yang tinggi. Yang ketiga, mengisolasi senyawa-senyawa dalam jumlah yang sangat besar dan murni. Yang keempat, menentukan konsentrasi dan murni senyawa dalam sampel. Contoh-contoh aplikasi kromatografi kolom. Contoh aplikasi kromatografi kolom meliputi yang pertama, pemisahan senyawa dalam obat-obatan dan produk farmasi. Yang kedua, analisis protein dalam bidang biologi dan farmasi. Yang ketiga, pemisahan senyawa dalam minyak mentah dan bahan bakar. Yang keempat, pemisahan senyawa dalam makanan dan minuman untuk menentukan kandungan nutrisi dan kontaminasi. Yang kelima, analisis senyawa dalam sampel air untuk menentukan kontaminasi. Baik, materi selanjutnya yaitu tahapan kromatografi kolom. Tahapan kromatografi kolom itu terdiri dari beberapa langkah penting yang harus dilakukan secara berurutan untuk memisahkan senyawa-senyawa dalam sampel. Berikut adalah tahapan kromatografi kolom secara umum. Yang pertama, persiapan kolom. Tahap pertama dalam kromatografi kolom adalah persiapan kolom. Kolom kromatografi harus dipersiapkan terlebih dahulu dengan memilih fase diam yang sesuai, mengisinya ke dalam kolom, dan memadatkannya dengan menggunakan pompa isokratik. Selain itu, fase gerak juga harus dipilih dan dimasukkan ke dalam wadah fase gerak. Yang kedua, loading sampel. Setelah kolom disiapkan, sampel yang akan dipisahkan dimasukkan ke dalam kolom kromatografi. Sampel dapat dimasukkan menggunakan pipet atau sprayer dan harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak fase diam dalam kolom. Yang ketiga, tahap elusi. Tahap elusi adalah proses pengaliran fase gerak melalui kolom kromatografi. Cairan pelarut akan mengalir melalui fase diam dan akan mengikuti senyawa-senyawa dalam sampel. Selama proses elusi, senyawa-senyawa yang memiliki afinitas lebih besar terhadap fase diam akan memperlahankan pergerakan, sementara senyawa-senyawa yang memiliki afinitas lebih kecil akan bergerak lebih cepat. Yang keempat, pengumpulan fraksi. Saat fase gerak keluar dari kolom, senyawa-senyawa dalam sampel akan terpisah menjadi beberapa fraksi. Fraksi-fraksi ini kemudian dikumpulkan dengan menggunakan alat pengambil sampel dan disimpan dalam wadah penyimpanan yang sesuai. Yang kelima, analisis fraksi. Setelah semua fraksi dikumpulkan, fraksi-fraksi tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan berbagai teknik analisis kimia seperti spektroskopi, kromatografi, atau reaksi kimia. Analisis fraksi bertujuan untuk mengidentifikasi senyawa-senyawa dalam sampel dan menentukan komposisi kimianya. Baik, selanjutnya yaitu teknik preparasi kolom dan fase diam. Yang pertama, kita siapkan terlebih dahulu kolomnya, kemudian di dalam kolom kita masukkan glass wool. Glass wool ini berfungsi untuk mencegah penyumbatan silika gel yang akan kita masukkan nanti, sehingga adsorben atau silika gel tidak tersumbat. Selanjutnya, kita masukkan pasir. Pasir ini berfungsi untuk mencegah keseimbangan adsorben. Kemudian kita masukkan adsorben atau fase diam. Cara memasukkan adsorben ke dalam kolom bisa menggunakan metode basah dan metode kering. Untuk metode basah, kolom diisi terlebih dahulu dengan eluen, kemudian pasir, lalu kolom diisi dengan eluen yang telah ditentukan. Setelah diisi eluen, kita bisa menambahkan bubur adsorben. Bubur adsorben adalah campuran adsorben dengan eluen yang diaduk hingga membentuk bubur. Setelah menambahkan bubur adsorben, kita bilas gelasnya untuk memastikan bubur adsorben bersih. Lalu kita masukkan kembali ke dalam kolom, kemudian kolom diketuk perlahan agar partikel adsorben memiliki kepadatan yang sama atau lebih homogen. Sedangkan dalam metode kering, bubur adsorben langsung dimasukkan ke dalam kolom. Jadi eluen tidak perlu dimasukkan terlebih dahulu, tetapi bubur adsorben dimasukkan terlebih dahulu ke dalam kolom, lalu ditambahkan eluen di atasnya. Namun sebelum ditambahkan eluen, kita harus memadatkan bubur adsorben dalam kolom karena bubuk adsorben masih longgar. Setelah dipadatkan lalu ditambahkan eluen. Baik metode basah maupun kering dapat digunakan sama baiknya. Ketika kita menggunakan metode basah atau kering di atas, adsorben pasti masih akan tersisa beberapa sentimeter eluen. Setelah adsorben dimasukkan, kita masukkan pasir. Pasir akan turun ke bawah eluen atau tetap di atas adsorben. Jadi urutannya adalah adsorben, lalu pasir, kemudian eluen. Setelah adsorben, pasti masih ada sisa eluen
di atasnya, atau kita bahkan menambahkan sedikit eluen karena fase diam tidak boleh kering. Kita harus menambahkan eluen jika terlihat tidak ada eluen di dalam kolom, lalu kita tambahkan pasir. Fungsi pasir adalah untuk menjaga keseragaman adsorben atau fase diam yang kita hasilkan. Untuk persiapan kolom yang sudah diisi adsorben, kita diamkan selama malam agar adsorben mengeras. Setelah mengeras dan tidak ada retakan, kita bisa menggunakan untuk memisahkan sampel. Baik, selanjutnya yaitu prosedur kerja kromatografi kolom. Jadi pada gambar di atas itu ada kolom, di bawahnya ada fase diam. Ketika fase diam siap, kita bisa masukkan sampel di atasnya. Karena sampel terdiri dari beberapa senyawa, pasti ada beberapa senyawa di dalamnya karena sampel masih berupa campuran. Laju perambatan masing-masing senyawa ini tergantung pada afinitas atau interaksi senyawa dengan fase diam. Misalnya, ketika kita menggunakan fase diam, silika gel yang bersifat polar, senyawa yang memiliki interaksi lemah dengan fase diam akan terpisah lebih cepat, sedangkan senyawa yang memiliki interaksi kuat dengan fase diam akan terpisah lebih lambat. Hasil pemisahan ini bisa kita kumpulkan dalam tabung reaksi, vial, atau wadah lain, lalu kita tandai fraksinya. Setelah beberapa fraksi atau pemisahan dihasilkan, kita harus memantau fraksi tersebut dengan kromatografi lapis tipis. Kemudian bisa dilanjutkan dengan penentuan kandungan. Misalnya dengan spektrofotometri, jika ingin kualitatif terlebih dahulu, bisa menggunakan KLT. Dengan KLT kita bisa mengetahui apakah sampel sudah menjadi senyawa tunggal atau masih berupa campuran. Jika masih berupa campuran dua senyawa, kita bisa menggunakan kromatografi kolom lagi pada campuran. Baik, selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan kromatografi kolom. Kelebihan kromatografi kolom yang pertama yaitu kemampuan pemisahan tinggi untuk campuran kompleks. Yang kedua, skala fleksibel dari skala kecil hingga besar. Yang ketiga, biaya relatif rendah dibandingkan teknik lain seperti kromatografi cair tingkat tinggi. Yang keempat, dapat memurnikan senyawa dalam jumlah besar. Yang kelima, fleksibilitas pemilihan fase diam dan fase gerak. Kekurangan kromatografi kolom yang pertama yaitu proses memakan waktu, yang kedua memerlukan keterampilan dan pengalaman, yang ketiga resolusi terbatas dibanding kromatografi cair kinerja tinggi dan kromatografi gas, yang keempat konsumsi pelarut tinggi, yang kelima sulit diotomatisasi, yang keenam resiko kontaminasi silang. Kemudian berikut adalah jurnal tentang kromatografi kolom yang berjudul Isolasi Identifikasi Senyawa Steroid dari Daun Getih-getihan atau Rivina humilis L dan Uji Aktivitas sebagai Antibakteri, yang bertujuan untuk yang pertama mengisolasi dan mengidentifikasi senyawa steroid dari daun getih-getihan atau Rivina humilis L. Kemudian yang kedua, menguji aktivitas antibakteri dari ekstrak N-heksana daun getih-getihan terhadap bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. Kemudian ada metode penelitian, yaitu yang pertama preparasi sampel, mengisolasi dan mengidentifikasi senyawa steroid dari daun getih-getihan atau Rivina humilis L, menguji aktivitas antibakteri dari ekstrak N-heksana daun getih-getihan terhadap bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. Kemudian yang kedua, isolasi senyawa steroid, yaitu maseri serbuk daun dengan etanol 96% diikuti partisi dengan N-heksana. Ekstrak N-heksana diuji dengan reaksi Lieberman-Burkhardt untuk mendeteksi steroid. Yang ketiga, pemisahan senyawa steroid. Yang pertama, kromatografi kolom digunakan untuk memisahkan senyawa steroid dari ekstrak N-heksana. Kemudian, fraksi yang mengandung steroid dipisahkan menggunakan kromatografi lapis tipis atau KLT preparatif. Yang keempat, uji kemurnian. Isolat steroid diuji kemurniannya dengan KLT 2 dimensi menggunakan berbagai eluen. Yang kelima, identifikasi senyawa. Isolat steroid dianalisis menggunakan spektroskopi GC-MS. Yang keenam, uji aktivitas antibakteri. Ekstrak N-heksana diuji aktivitas antibakterinya terhadap E. coli dan S. aureus dengan metode difusi cakram. Kemudian ada hasil penelitian, yaitu yang pertama, isolasi senyawa steroid. Ekstrak N-heksana positif mengandung steroid atau uji Lieberman-Burkhardt. Fraksi B dari kromatografi kolom terdeteksi mengandung steroid. Yang kedua, uji kemurnian. Isolat steroid fraksi B menunjukkan satu noda tunggal pada KLT 2 dimensi mengidentifikasi kemurnian
tinggi. Yang ketiga, identifikasi GCMS. Struktur senyawa steroid belum teridentifikasi karena isolat belum murni dan kondisi alat belum optimal. Yang keempat, aktivitas antibakteri. Ekstrak N-heksana menghambat pertumbuhan E. coli atau 9,85 mm dan S. aureus 6,5 mm pada konsentrasi 1000 ppm. Yang kelima, kandungan fitokimia. Daun getih-getihan mengandung fenolik, flavonoid, saponin, alkaloid, triterpenoid, steroid, dan tanin. Kemudian ada kesimpulannya yaitu isolat steroid berhasil diisolasi dari daun getih-getihan meskipun struktur kimianya belum dapat diidentifikasi secara lengkap menggunakan GC sampai MS. Ekstrak N-heksana daun getih-getihan menunjukkan aktivitas antibakteri terhadap Escherichia coli dan Staphylococcus aureus pada konsentrasi 1000 ppm dengan diameter zona hamba tertinggi mencapai 9,85 mm untuk E. coli dan 6,5 mm untuk Staphylococcus aureus. Penelitian ini mengungkapkan bahwa daun getih-getihan mengandung berbagai senyawa bioaktif sebagai fenolik, flavonoid, saponin, alkaloid, triterpenoid, steroid, dan tanin, sehingga memiliki potensi sebagai sumber senyawa bioaktif dengan aktivitas antibakteri. Baik, itulah tadi hasil dari presentasi kelompok kami. Jadi kesimpulan yang dapat kita tarik dari materi hari ini yaitu kromatografi kolom adalah teknik yang efektif untuk pemisahan dan pemurnian senyawa kimia, terutama dalam skala preparatif. Meskipun memiliki beberapa kekurangan seperti waktu yang lama dan kebutuhan keterampilan, teknik ini tetap banyak digunakan karena biayanya yang relatif rendah dan fleksibilitasnya dalam pemilihan fase diam dan fase gerak. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.